Melihat tampilan bola yang imut, semua orang tertawa dan lebih mencintai lelaki kecil ini. Muncul auman, sebenarnya bisa membuat Suekilin di tengah Seven Stars bergejolak, dan juga menunjukkan kelemahan fatal Suekilin. Si kecil ini benar-benar tidak sederhana dan misterius. Si kecil pasti memiliki hubungan yang mendalam dengan reruntuhan kuno, tetapi itu tidak berbicara manusia, dan tidak dapat mengajukan pertanyaan. Jadi harus ada jawaban setelah memasuki reruntuhan kuno. Xiao Yana berhenti, dan banyak elisir muncul di salju. Mereka semua elisir tingkat rendah, dan Xiao Yan memiliki lebih banyak pada dirinya. Melihat elisir yang menumpuk seperti bukit di depannya, mata bola itu menatap bulat, tidak berharap bahwa Xiao Yan begitu dermawan kali ini, dan menunjukkan Xiao Yan senyum yang paling baik sejak saat itu. Ditumpukan, tetapi segera menjadi mengkhawatirkan. Penuh sebelum makan terlalu banyak. Saya ingin mengambil semua ramuan ini di tangan saya dan membawanya pergi. Lengannya sangat besar sehingga saya tidak bisa memegangnya terlalu banyak. Haha, biarkan aku mengambilnya untukmu terlebih dahulu. Xiao Shan tidak bisa membantu tetapi ingin membantu, tetapi tidak berharap bola berhenti di depan ramuan itu, menatapnya dengan tatapan waspada, seolah-olah dia takut dia akan mencuri ramuan itu. Aku belum di sini. Xiao Xin tidak melapor dengan baik, dan Xiao Shan tiba-tiba mencubit hidungnya, yang menyebabkan semua orang tertawa keras. King Muer dan Zing bahkan tertawa begitu keras sehingga mereka tidak tahan dengan pinggang mereka. Aku akan melakukannya. King Muer menahan tawa, dan menyingkirkan elisir di mata Qiu Qiu yang riang. Melihat eliksir itu akhirnya jatuh ke kantong King Muer, bola dengan bangga melemparkan mata putih pada Xiao Shan, dan membuat gigi Xiao Shan tertekan. Tawa melemahkan kelelahan semua orang setelah perang, dan juga menghilangkan rasa dingin di Suefeng, yang berlangsung lama di tengah-tengah gunung. Gua-gua itu dalam dan gelap. Ketika mereka masuk ke dalam, mereka menjadi lebih luas. Orang-orang memutar beberapa belokan, dan tirai cahaya besar muncul di kejauhan. Tirai yang terang itu berbentuk oval, memancarkan cahaya seperti permata biru, dan airnya dengan lembut menyapu semua orang, dan pandangan mereka menjadi cerah. Ini harus menjadi pintu masuk ke situs kuno, kan? Kerumunan tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka dan tidak sabar untuk bergerak maju. Tapi hanya beberapa langkah ke depan, fluid keras tiba-tiba terdengar di gua, dan tirai cahaya cepat berputar, dan cahaya lembut seperti air berubah menjadi lightsabers yang tak terhitung jumlahnya. Pecah seperti kilat. Tidak! Mata murid-murid Xiao Shan menyusut dengan tajam, erangan menjerit dari dadanya, dan baju perang emas terbentuk dari balas dendam jatuh di depan kerumunan, dan Jin Guang mengisi bagian depan sepenuhnya dengan blokade. Lightsaber yang tajam menikam armor pertempuran emas dengan padat, membuat suara yang membuat gendang telinga sakit dan renyah, dan kemudian hancur menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dalam perhatian semua orang. Titik cahaya kecil tapi cerah, mengabaikan intersepsi baju besi emas, berkibar melalui baju besi, berkedip di belakang tubuh semua orang seperti mimpi ilusi, dan di mata semua orang tercengang dan memalingkan kepala mereka semakin padat, tirai cahaya biru terbentuk, dan dengan terbentuknya tirai cahaya ini di belakang semua orang, tirai cahaya elips di depan semua orang redup, dan akhirnya berubah menjadi untaian aliran udara. Ada apa dengan ini? Mata Xiao Shan melebar, dan jari-jarinya gemetar dan menunjuk pada aliran udara yang menghilang secara bertahap di depannya, dan kemudian menunjuk ke tirai cahaya biru tepat di belakangnya. Nan Erming menggelengkan kepalanya karena terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, tampaknya tirai cahaya telah mengubah posisinya. Coba lewati tirai tipis itu. Xiao Yan, yang mengerutkan kening dalam, berkata, melihat cahaya sekarang, seharusnya tidak ada kejahatan. Saya akan mencobanya. Jangkrik naga yang berani dan penuh perhatian memanggil baju zirah guntur dan berjalan menuju tirai cahaya. Ketika Longling mendekat, cahaya biru dari tirai cahaya menjadi lebih makmur, tetapi lightsaber sebelumnya tidak muncul, hanya cahaya yang beriak seperti lapisan riak dan terhalang di depan Longling. Long Yan mengerutkan kening dan berlari langsung ke dalamnya. Gumaman Om, Long Yong bangkit kembali. Sangat jahat. Biarkan saya coba.
Pertempuran melolong yang tidak dapat dipercaya mundur beberapa langkah, dan bergegas ke masa lalu dengan pita emas, sementara bayangan harimau imajiner bersiul di sekitar tubuhnya. Cahaya naik, dan tsunami yang mengenai tirai cahaya dengan kekuatan penuh juga memantul kembali. Xiao Xiao, tirai cahaya ini sangat jahat. Jelas aku merasa terhantam kehampaan, tapi aku tidak bisa melewatinya. Lalu kita tidak bisa kembali lagi? King Muar bertanya. Kemacetan? Saya rasa saya mengerti. Suara Xiao Yan agak pahit. Tirai cahaya ini sama sekali bukan gerbang cahaya, tapi ujian bagi reruntuhan kuno kita. Menguji? Apa maksudmu? King Muar bertanya dengan bingung. Selain itu kami belum memasuki situs kuno. Xiao Yan menunjuk ke tirai cahaya dan berkata, tirai cahaya itu tidak bisa dipecahkan, dan perannya adalah untuk memblokir. Kami tidak memiliki jalan keluar dan hanya bisa bergerak maju. Jika kita tidak bisa melewati reruntuhan kuno, aku khawatir kita akan terjebak di sini selamanya. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, semua orang menghela nafas lega, dan antusiasme ketika mereka datang tiba-tiba menjadi dingin. Tapi ini belum tentu hal yang buruk. Setidaknya tidak ada orang lain yang bisa masuk. Kita hanya harus berurusan dengan semua yang ada di reruntuhan kuno. Kita tidak perlu khawatir tentang gangguan dari luar. Nada bicara Xiao Yan lambat dan tegas. Selain itu, kami bertekad untuk mendapatkan segalanya untuk situs kuno ini. Apakah tirai cahaya ini menghalangi retret atau tidak? Apa artinya bagi kami? Karena itu, sebenarnya ada sedikit rasa malu dalam pikiran Xiao Yan setelah Wali Sui Qilin bergabung, akan ada kekuatan bintang 7 tengah. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk menstabilkan emosi semua orang dan menginspirasi semua orang untuk memainkan kekuatan tempur yang lebih kuat. Xiao Xiao bahkan mengatakan bahwa tidak peduli apakah itu Longtan atau Tigress Hall di depan, kita harus istirahat. Semua orang digerakkan oleh kata-kata Xiao Yan, dan satu demi satu dia menggosok tangannya dan melihat ke depan. Tapi mereka tercengang. Tidak ada jalan di depan. Baru saja tirai cahaya bergerak aneh dari depan ke belakang, mengganggu pikiran semua orang, dan sedikit mengganggu pikiran semua orang. Selain itu, ada aliran udara difus di depan mereka yang menghalangi pandangan mereka. Sekarang saya harus berjalan maju untuk menemukan bahwa gelap setelah aliran udara menghilang sama sekali bukan lorong, tapi tembok hitam. Terkadang, apa yang Anda lihat belum tentu benar. Xiao Yan sangat tenang, mengarahkan jarinya ke tanah di depannya dan berkata, selain itu, jalan mungkin tidak tepat di depan, mungkin di bawah. Mengikuti harapan Xiao Yan, ada depresi di bawah dinding, dan suara angin samar bergema di dalamnya. Jika ada angin, itu bukan jalan buntu, ini adalah akal sehat paling dasar. Xiao Xiaoshen, mengapa kita tidak menyadarinya? Xiao Shan tidak bisa membantu tetapi memuji pahanya. Mode kurang. Xiao Yan melirik Xiao Xiao dengan marah. Ketika kekuatan jiwamu mencapai pertengahan ordo, kamu akan dengan mudah menemukan detail ini. Hei, Xiao Xiao, kekuatan jiwamu. Kami tidak bisa mengikuti kudanya. Xiao Shan terkekeh dan mengalihkan pembicaraan dengan bijak. Pergi, lihat ke atas. Depresi adalah gua hitam pekat, yang terlihat tidak terlihat dan tidak dapat diprediksi ketika saya melihat ke bawah. Saya tidak tahu kemana ia mengarah. Itu lebih mirip mulut raksasa yang telah dimakan oleh orang lain. Badai mengepalkan staf-staf Crystal Wind Edge dengan erat, dan menyarankan, Xiao Xiao, tempat ini aneh di mana-mana. Lebih baik menggunakan kekuatan jiwa untuk mendeteksi di bawah. Xiao Yan mengangguk, kekuatan jiwa terbuka, dan dia pergi ke lubang hitam. Setelah beberapa saat, alis Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata, aku tidak tahu mengapa, kekuatan jiwaku hanya bisa mendeteksi jarak tertentu, dan tidak bisa mendeteksi dengan jelas. Yang saya tahu adalah ada ruang yang bergolak di dalam gua, dan energinya tidak terlalu stabil. Selain itu, tidak ada yang diketahui. Tidak. Semua orang terkejut dan menatap lubang hitam tanpa dasar. Kamu bahkan tidak bisa mendeteksi kekuatan jiwa. Apa yang ada di bawahnya? Apakah ada binatang buas kuno di gua?
Bisakah itu terbang di dalam? Tidak ada yang kita tahu. Apa yang bisa saya lakukan? Serangkaian kekhawatiran diminta dari masyarakat umum, dan suasananya bermartabat sejenak. Apa yang ingin kamu lakukan begitu banyak? Apakah kamu tidak tahu jika kamu melihat ke bawah? Lagi pula tidak ada retret. Xiao Xiao tidak tahan dengan suasana depresi. Katanya, dia ingin melompat ke gua. Lambat! Saya ingin melompat juga, Xiao Yan berteriak untuk menghentikan pertempuran Xiao. Tapi semua orang tegas. Hanya bercanda. Siapapun yang melompat pertama tidak akan membiarkan Xiao Yan melompat terlebih dahulu. Apa yang harus saya lakukan jika terjadi kecelakaan? Guru-guru. Bola yang selalu taat berbaring di pelukan King Muer melihat semua orang berdebat. Matanya berkedut, dia menepuk perut bengkaknya, dan tiba-tiba melompat. Got masuk ke lubang hitam. Bola! King Muer berseru, tapi sudah terlambat, dan sosok bola telah menghilang ke dalam lubang hitam yang tak terduga. King Muer sangat cemas sehingga dia menginjak kakinya dan berteriak pada Xiao Yan, pembohong-pembohong. Aku akan turun. Melempar pandangan memandang King Muer, Xiao Yan berkata dengan serius kepada semua orang, bola memiliki koneksi dengan tempat ini yang tidak kita ketahui. Karena berani melompat, itu membuktikan bahwa seharusnya tidak ada bahaya di dalamnya. Sekarang giliran kita, saya akan selangkah lebih maju, ikuti saya, waspada setiap saat untuk menjaga satu sama lain. Kata-kata itu lepas, dan tidak ada waktu untuk oposisi diberikan. Xiao Yan melompat ke dalam lubang. Semua orang juga melompat ke dalam lubang gelap. Xiao Yan telah jatuh puluhan kaki, dan hanya ada suara angin di telinganya, dan angin menyengat membuat kulitnya menyengat. Xiao Yan mencoba terbang dengan ki kekaisaran, tetapi menemukan bahwa ia tidak bisa mengendalikan ki sama sekali, dan hanya bisa membiarkan tubuhnya jatuh. Namun, dia tenang dengan cepat, membuka sayap tulang di belakangnya, dan melambat karena hambatan aliran udara. Tetapi orang-orang yang mengikuti lompatan hanya bisa menatap dan terus jatuh cepat. Kedalaman gua sepertinya tidak memiliki dasar. Sudah lebih dari 1 menit sejak Xiao Yan masih jatuh dalam lubang hitam tanpa jari, dan kecepatan jatuh semakin cepat. Kekuatan jiwa tampaknya dipenjara di lautan pengetahuan oleh kekuatan misterius, tidak dapat dilepaskan, dan rasa takut yang mendalam merasuki hati semua orang. Oh! Xiao Yan merasakan angin tiba-tiba bertiup di atas, memutar pikirannya, satu tangan, hanya meraih tangan yang lembut. Muer! Xiao Yan menentukan bahwa itu adalah tangan King Muer, dan dia memanggil dengan gembira. Pembohong kecil, suara King Muer sedikit bergetar. Baru setelah Xiao Yan memegang tangannya ia menyebutkan tenggorokannya dan jantungnya jatuh, merasakan suhu telapak tangan Xiao Yan dalam kegelapan. Ia tampaknya telah menemukan pelabuhan teraman di dunia, dan wajahnya akhirnya muncul. Senyum yang tulus, memegang tangan King Muer, kecepatan jatuh King Muer sedikit melambat oleh tulang dan sayap Xiao Yan. Jantung Xiao Yan bergerak dan segera berteriak. Semua orang membuka lenganmu dan mencoba untuk membiarkanku meraih pegang tanganmu. Kamu bisa menggunakan tulang dan sayapku untuk memperlambat. Orang-orang di atas Xiao Yan dan King Muer mendengar bahwa mereka mengulurkan tangan mereka. Xiao Yan dan King Muer juga membuka lengan mereka di bawah, mencari-cari dan merespons. Xiao Xiao berteriak, naga, Narmin, shadow bayangan ungu, badai. Segera, tangan semua orang berpasangan, membentuk lingkaran. Hati semua telah tenang, dan mereka tidak lagi panik. Waktu terasa sangat lama, aku tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Suara keras tiba-tiba meledak di bawah mereka, dan aliran ruang yang bergejolak segera menyelimuti mereka. Berbalik, sebuah gambar aneh melintas di depan mata semua orang, dari lubang hitam gelap ke padang pasir tempat pasir kuning terbang, dan kemudian tiba-tiba berbalik ke tanah rawa yang dipenuhi kabut beracun, dan kemudian kembali ke tangan tanpa jari. Lubang hitam, gua yang aneh, setiap orang belum memahami adegan yang tampaknya merupakan pergeseran ruang, atau hanya ilusi. Aliran ruang bergolak yang aneh tiba-tiba menghilang, dan semua orang perlahan-lahan jatuh, dan kaki mereka jatuh ke tanah. Sinar matahari yang lembut jatuh ke semua orang, hangat dan nyaman.
Mereka belum mengguncang Tuhan dari gurgle mereka, gurgle. Suara lembut terdengar di kaki semua orang, dan sesosok bulat tiba-tiba melompat ke lengan King Muir, berbaring dengan nyaman. Bola! Seru King Muir, memegang bola dengan erat, dengan air mata samar di matanya. Tapi takutkan aku sampai mati. Zing berjalan untuk menyentuh kepala kecil bola dan berseru kaget. Si kecil ini sangat spiritual sehingga ia tinggal di pintu keluar menunggu kami. Ketika pikiran benar-benar tenang, semua orang melihat segala sesuatu di depan mereka. Yang menarik perhatian semua orang adalah jalan batu kelabu yang berkelok-kelok. Jalannya tidak sempit, tapi jelas tidak luas. Di kedua sisi jalan batu ada tembok-tembok gunung yang menjulang, dengan tebing-tebing batu aneh di dinding-dinding gunung, dan kadang-kadang beberapa bunga kecil tak dikenal bergoyang-goyang di atasnya, dihiasi dengan warna monoton ini. Di sini, kekuatan jiwa tidak bisa jauh, semua orang harus ekstra hati-hati. Sepanjang jalan, dari Suefeng ke Gua Hitam, kekuatan jiwa terbatas, jadi Xiao Yan hanya sedikit mengernyit untuk mengingatkan semua orang. Long Yuan mengangguk, dan pistol kilat di tangannya menyala, dan berjalan ke depan. Hari ini, pertahanan Long Yan memang layak pertama di antara kerumunan, dan dia tentu saja ingin menjadi striker pertama. Xiao Yan menggandeng tangan King Muir di belakangnya, dan Erming mundur sedikit, memberi tanda bahwa Zing akan maju, diikuti oleh dirinya sendiri, diikuti oleh badai, Xiao Pet. Di sepanjang jalan Gristone, semua orang berjalan dengan hati-hati selama ribuan kilometer, rumput berangsur-angsur menghilang di pinggir jalan. Kadang-kadang, saya melihat beberapa pohon tinggi dan dedaunan tidak hijau. Arti membunuh. Mengapa tidak melihat bayangan Warcraft? Ini aneh. Naga menggaruk kepalanya dengan gelisah. Apakah tidak ada Warcraft di sini? Nah, tempat ini sangat sunyi sehingga tidak bisa diandalkan. Nan Erming mendongak dan menatap dinding batu abu-abu di kedua sisi, dan matanya penuh keraguan. Xiao Yan berhenti dan berkata, Jing, ini akan bergerak. Kamu lihat, menurut sudut pandang Xiao Yan, semua orang melihat bahwa dinding batu tidak jauh masih sepi dan tidak ada gerakan. Tetapi pada saat berikutnya, sebuah batu besar meluncur turun dari dinding, dan, bang gemuruh, menghantam jalan di depan. Segera setelah itu, ratusan batu besar dan kecil jatuh satu demi satu, menghalangi jalan di depan dalam ledakan yang tak berkesudahan. Semua orang melihat pemandangan aneh ini dan sangat terkejut. Aneh, tidak ada gempa bumi. Bagaimana mungkin batu-batu ini jatuh dan jatuh bersamaan? Karena ini sama sekali bukan batu, itu adalah World of Warcraft. Xiao Yan berjalan ke Long Yu ke garis depan, dengan senyum tipis di wajahnya, tetapi mereka terlalu tak berdaya. Kata-kata Xiao Yan baru saja jatuh, dan batu-batu yang menghalangi jalan di depannya tiba-tiba membentang. Yang besar adalah tubuh dan yang kecil sama-sama tangan dan kaki. Mereka sangat mirip dengan bentuk manusia, tetapi tidak ada fitur di kepala. Hanya sepasang merah matanya memancarkan cahaya aneh. Monster Rock! Di masa dewasa, ia dapat mencapai tahap awal Six Stars. Ia biasanya memisahkan tubuhnya, pandai kamuflase, dan menikmati kehidupan sosial. King Muir berseru dan mengenali monster batu ini. Jika ada serangan tiba-tiba saat kami lewat, mungkin ada beberapa ancaman, tapi sayangnya itu terdeteksi oleh kekuatan jiwaku, dan mereka ditakdirkan untuk kembali tanpa kekuatan. Sebuah tangan terangkat, langit terbakar, penguasa kuno ada di tangan, dan Xiao Yan telah menghentikan semua orang yang ingin melakukannya. Tapi itu hanyalah awal dari 6 bintang, dan jalannya begitu sempit, aku akan cukup. Seseorang harus memainkan lusinan World of Warcraft pada level yang sama. Xiao Yan tampaknya bersalah, tetapi semua orang mendengar bahwa jalannya sangat sempit, dan hatinya jelas. Meskipun ada banyak monster batu, jalan sempit hanya paling banyak mampu menampung 3 penjajaran. Xiao Yan sepenuhnya mampu membunuh mereka satu persatu, dan menyaksikan pertempuran tanpa bergerak. Bruf, dibenci oleh Xiao Yan, Pan Shi sangat marah dan bergegas dengan raungan. Melihat acuh tak acuh pada monster batu yang bergegas, Xiao Yan melambaikan api langit dan penguasa kuno. Api fuchsia mengejutkan monoton abu-abu di sekitarnya.
dan dengan cepat menembak monster batu yang melaju ke depan. Dengan suara yang tumpul dan keras, monster batu yang melaju ke depan bahkan tidak menyentuh sudut angin Xiaoyan yang berkibar, dan difoto sebagai layang-layang. Ia hancur dan terbang ke bawah, menghancurkan monster batu di belakangnya dan menerobos ke suatu tempat. Batu dengan ukuran berbeda. Lusinan monster batu yang hiruk-pikuk tiba-tiba berhenti, mata mereka secara tidak sadar menatap para sahabat yang jatuh ke depan, dan mereka tertegun oleh guntur Xiaoyan. Pemblokir sudah mati. Dengan seteguk, kaki kuno Tianhuo melambai liar dengan langkah kaki Xiaoyan yang elok, dan sesosok tubuh yang berat terbang ke atas setiap kaki. Penguasa menyapu, dan ada monster batu terbang di dinding dan tertanam di dalamnya. Penguasa ditembak secara vertikal, dan orang asing batu pecah. Untuk sementara waktu, suara penderitaan berlanjut. Setelah itu ada keheningan yang seperti kematian, dan lusinan monster batu semuanya dihancurkan. King Mur, yang belum pernah melihat Xiaoyan bertarung sendirian, menjaga matanya melebar, dan baru kemudian menjadi tenang, dan berkata, "Pembohong-pembohong, bagaimana bisa kamu begitu sengit?" Xiaoyan tersipu malu dan berkata dengan rendah hati, "Tapi itu hanya untuk kepentingan medan." Xiao Shan tertawa, dan berkata, "Gadis Muer, sekarang kau mengerti mengapa aku tidak berjanji untuk bertarung dengan Xiao Sha denganmu dan Xing, kan? Saya katakan pada waktu itu bahwa dia bukan manusia sama sekali, dan saya ditendang beberapa kali. Anda melihatnya sekarang. Apakah Anda mengatakan bahwa ia adalah manusia? Hah? Anda bukan manusia?" King Mur mengerutkan bibirnya dengan bangga, berjalan mendekat dan meraih lengan Xiaoyan, dan bertanya, "Siapa yang bertanggung jawab untuk mengambil inti sihir?" Xiaoyan dan yang lainnya semua bingung dengan pernyataan King Muer. Siapa yang memilih inti sihir? King Muer tiba-tiba menyadari bahwa dia bertanya terlalu bodoh, wajahnya memerah, dan dia malu dan berkata, "Apa yang kamu lihat? Aku belum mengambil inti sihir bintang 6. Semua orang tertawa. Xiaoyan tersenyum dan bertanya, "Mengapa kamu tidak mengambil inti sihir Suekilin sebelumnya? Kau memiliki tangan dan kaki yang sangat cepat pada saat itu." King Muer mengerutkan mulutnya dan bergumam. Xiaoyan tertawa. "Hahaha. Oke, Anda akan mengambil kor ajaib di masa depan."